Watal jamu ail hibbatu bi anwa'iha as-salasati bi qabdin fala taljamu bil aqdi bal bil qabdi alal jadid li khabari annahu sallallahu alaihi wasallam ahda lin najasi salasina auqiyan miskinan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kewajiban kita dalam rangka tholab ilmi. Mudah-mudahan tholab ilmi yang kita laksanakan ini ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita meneruskan pengajian kita bacakan Fatihah dulu dan kita doakan dulu kepada ahli-ahli kubur yang telah meninggalkan kita duluan, khususnya untuk orang tua kita, para guru-guru kita, jamaah kita, kerabat kita, khususnya umumnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, diterangkan di dalam kuburnya, selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan pengajian kita, masih menerangkan hibah. Awas, hibah itu adalah memilikan ain, motor, rumah, ya. Hibah memilikan ain, motor, rumah, sepeda, sawah, apapun kepada orang lain. Ustadz Suki memberikan motor kepada Ustadz Supian, atau Ustadz Supian memberikan motor kepada Ustadz Suki. Kata Ustadz Supian, "Tad, nih saya hibahkan motor saya kepada kamu." Itu namanya hibah. Syarat mauhub, awas, syarat mauhub itu barangnya yang dihibahkan. Syaratnya bentuknya ain yang bisa dijual belikan, yang sah dijual belikan. Model rumah dihibahkan, sah rumah dihibahkan. Karena rumah sah dijual belikan. Motor
sah dihibahkan, karena motor sah dijual belikan. Lalu bagaimana menghibahkan barang tidak jelas, samar. Model Ustadz Karsono punya motor 3 yang udah kita kaji, 1 Beat, 2 Nmax, 3 Scoopy. Pak Ustadz Karsono menghibahkan motornya kepada Ustadz Jarkasi. Kata Pak Ustadz Karsono, Tad, nih motor saya yang 3 salah satunya saya hibahkan kepada kamu. Yang jadi masalah salah satu di antara yang 3 dihibahkan, masalahnya sah apa enggak itu hibah. Ingat enggak? Sah apakah tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak jelas. Salah satu yang 3 mana yang dihibahkan? Apakah Scoopy? Apakah Beat? Apakah Nmax? Tuh, tapi kalau dijelaskan matan. Nih motor saya yang 3 salah satunya diantaranya Scoopy saya hibahkan kepada kamu, itu mah jelas, itu baru sah. Kalau salah satu saja yang disebutkan tidak disebutkan salah satunya, pokoknya salah satu yang 3 saya hibahkan, itu tidak jelas. Sama halnya menjual motor yang 3 tadi. Kata Pak Ustadz Karsono kepada Pak Ustadz Jarkasi, Tad, nih motor saya yang 3 salah satunya saya jual kepada kamu. Sah tidak? Tidak sah, karena yang mana yang dijual itu hibah yang samar, hibah yang tidak sah. Awas. Begitu juga ada yang sah dihibahkan, yang tidak sah dijual belikan. Sah dihibahkan, tidak sah dijual belikan. Model minyak 1 drum ada najisnya. 1 drum kalau dijual berarti itu minyak ada najis, mutanajis, tidak sah dijual. Tapi kalau dihibahkan sah. Pak Ustadz Subki menghibahkan minyak 1 drum, di dalamnya ada mutana, ada najisnya. Tuh, dihibahkan kepada Pak Ustadz Karsono. Tad, nih saya hibahkan minyak saya 1 drum. Sah, tapi kalau dijual tidak sah karena ada najis. Karena tidak sah menjual najis. Awas, ingat pengajian kita yang sudah kita bahas seperti itu. Nah sekarang watal jamu al-hibatu, lujum jual beli, lujum hibah. Watal jamu al-hibatu, bisa lujum hibah, bisa jadi hibah, sadihibah bil qobdi, bi qobdin, di mana sudah dikobad. Awas, lujum hibah di mana dikobad. Watal jamu al hibatu, ail hibatu, lujum hibah biqobdin, di mana dikobad. Kata Pak Ustadz Subki bilang kepada Pak Ustadz Jarkasi, Tad, nih saya hibahkan motor saya kepada kamu. Tuh. Terus oleh Pak Ustadz Jarkasi motor langsung dipegang, diambil.
dikobad. Itu sudah lujum, sudah jadi, tidak boleh diganggu gugat lagi, di mana hibah sudah dikobad. Tidak boleh diganggu gugat lagi itu hibah di mana sudah dikobad, di mana sudah ditampak oleh yang dihibahkan. Ustadz Karsono menghibahkan motornya kepada Pak Ustadz Jarkasih, dan nih saya hibahkan motor saya. Nah, terus motor tersebut dikobad, ditampak, diterima. Kata Pak Ustadz Jarkasih, terima kasih. Langsung ditaikin, langsung dibawa. Itu motor tandanya sudah diterima. Tidak boleh digugat-gugat lagi. Tuh. Tidak boleh begini kata Pak Ustadz Karsono, nggak jadi. Motor sudah dibawa, motor sudah ditaikin. Tidak boleh, karena di mana sudah dikobad itu hibah, berarti itu sudah luzum. Di mana sudah luzum tidak boleh diganggu gugat lagi. Artinya tidak boleh ditarik lagi. Paham? Bagaimana kalau hibah belum dikobad? Pak Ustadz Karsono menghibahkan motornya kepada Pak Ustadz Jarkasih. Kata Pak Ustadz Karsono, nih saya hibahkan motor saya. Motor tersebut belum ditampak, belum dipegang, belum ditaikin, belum diterima oleh Pak Ustadz Jarkasih. Nah, sekarang apakah sudah lujum? Belum, itu hibah. Belum. Anakala itu hibah belum lujum, anakala itu hibah belum jadi, oleh Ustadz Karsono diambil lagi. Boleh. Nah ini masalah, kalau tadi sudah dikobad, kalau sudah dikobad berarti sudah lujum, di mana sudah lujum tidak boleh diganggu gugat lagi, artinya tidak boleh diambil. Sekarang dipasrahkan mah dipasrahkan, dihibahkan mah dihibahkan itu motor oleh Pak Ustadz Karsono kepada Pak Ustadz Jarkasih, tapi oleh Pak Ustadz Jarkasih belum ditampak, belum dikobad, belum diterima, hanya pemasrahan saja daripada Pak Ustadz Karsono. Tuh saya hibahkan motor saya. Nah, karena belum dikobad, belum ditampak, itu belum lujum. La taljamu bit akdi ila bil qobdi. Belum lujum itu hibah terkecuali sudah dikobad. Kalau tadi begitu dihibahkan langsung dikobad oleh Pak Ustadz Jarkasih, malah secara langsung udah ada izin oleh Pak Ustadz Karsono gitu. Oleh Pak Ustadz Karsono mah nggak ambil, diambillah oleh Pak Ustadz Jarkasih, sudah lujum. Tapi hanya sebatas hibah wungkul, hanya hibah saja, hanya akad saja, tapi belum dikobad, itu belum lujum. Anakala belum lujum bisa ditarik, lagi. Nggak jadi nggak jadi ditarik lagi. Paham tuh? Nah, awas. Mantap kalau ada yang menghibahkan apa aja, Pak Ustadz Jarkasih cepat-cepat terima. Ya saya terima. Alhamdulillah. Saya terima karena sudah lujum. Kalau sudah dikobad langsung terima, insyaallah. Ya. Jadi palatal jamu bil akdi bal bil qobdi. Itu menurut kaul jadid seperti itu. Li khabari annahu sallallahu alaihi wasallam
Karena ada hadis daripada Kangjeng, karena Kangjeng Rasul ahda lina jasi salasina okian miskan. Kangjeng Nabi menghadiahkan, awas, Kangjeng Nabi menghadiahkan 30 wadah minyak kasturi, minyak misik kepada Raja Najasyi. Kangjeng Nabi menghadiahkan 30 wadah tempat atau minyak kasturi kepada Raja Najasyi. Begitu Kangjeng Nabi menghadiahkan, belum sempat datang itu minyak kepada Raja Najasyi, pamata qobla ayasila ilaihi, Raja Najasyi maut, meninggal. Kangjeng Nabi menghadiahkan 30 minyak misik kepada Raja Najasyi. Belum sampai itu minyak ke Raja Najasyi, Raja Najasyinya maut, meninggal. Nah sekarang yang jadi masalah, apakah itu minyak langsung bisa diterima oleh ahli waris raja? Apakah kembali oleh Kangjeng Rasul diambil lagi? Nah di sini begitu pamata qobla ayasila ilai, ya, maut Raja Najasyi, belum sampai itu kepada Raja Najasyi minyak tersebut, diambil lagi faqasamahu sallallahu alaihi wasallam baina nisaihi. Diambil, terus diambil minyak tersebut, bukannya diberikan kepada ahli waris, diambil kembali terus dibagikan kepada istri-istrinya Kangjeng. Diberikan kepada istri-istrinya Kangjeng. Waduh, kalau begitu mah bisa dipahami itu mah masalah hadiah. Kan ini mah hibah. Wa yuqasu, kiaskan saja antara yang 3 tadi. Yang 3 kan ada hibah, ada hadiah, ada sodako. Tuh, ada hibah, ada hadiah, ada sodako. 3-tiganya di hukuman sunnah. Sekarang Kangjeng Nabi memberikan hadiah 30 minyak misik, minyak kasturi kepada Raja Najasyi, belum sampai ke Raja Najasyi, Raja Najasyi nah maut. Nah minyak tersebut tidak diberikan kepada ahli waris, diambil kembali dan oleh Kangjeng Nabi diberikan kepada istri-istrinya. Diberikan kepada istri-istrinya minyak tersebut. Nah itu bentuk hadiah, maka dikiaskan juga hibah pun sama. Hibah pun sekarang Ustadz Karsono menghibahkan motor kepada Pak Ustadz Jarkasi. Ya. Nih saya hibahkan motor saya kepada Pak Ustadz Jarkasi. Tuh, diberikan, dibawa ke rumahnya Ustadz Jarkasi, dihibahkan tuh. Begitu motor belum sempat datang ke Ustadz Jarkasinya maut. Nah sekarang lantaran wayukosu, kiaskan saja Kangjeng Nabi memberikan hadiah seperti itu kembali lagi, sama halnya kiaskan hibah sodakoh sama. Menghibahkan motor Ustadz Karsono kepada Ustadz Jarkasi, dibawalah ke sana, dianterin. Begitu dibawa ke situ Ustadz Jarkasinya maut. Tah motor tersebut ditarik kembali, bisa. Tenang, tidak apa. Atau sodako, wayukosu, kiaskan. Kangjeng Nabi menghadiahkan tadi kepada Raja Najasyi
belum sampai ke Raja Najasyi, maut Raja Najasyi, ditarik kembali. Hibah sama, menghibahkan Ustadz Karsono motornya kepada Pak Ustadz Jarkasi, diantarkan belum sempat ke Ustadz Jarkasinya maut. Tuh. Bisa ditarik kembali, dicokot deui teu nanaon tah ku Ustadz Karsono. Hadiah hibah sama halnya sodako. Pak Ustadz Karsono memberikan sodako 1 juta kepada Pak Ustadz Jarkasi. Diberikan, yang membawanya andai kata Pak Ustadz Ruli. Nih saya punya uang 1 juta, ya tolong berikan kepada Ustadz Jarkasi. Saya ingin sodako kepada Ustadz Jarkasi. Dibawalah uang 1 juta oleh Pak Ustadz Ruli kepada Pak Ustadz Jarkasi. Begitu datang ke situ Pak Ustadz Ruli, Ustadz Jarkasinya meninggal. Apakah itu uang yang 1 juta berikan kepada ahli waris? Tarik kembali, bawa lagi, kata Pak Ustadz Ruli, Pak Ustadz Karsono, nih uang yang sodako Ustadz Karsono untuk Ustadz Jarkasi saya kembalikan. Kenapa? Ustadz Jarkasinya meninggal. Itu bisa ditarik kembali. Udah pernah belum? Nah, nih, awas. Balik lagi, warna yang 3, hibah, hadiah, sodako, bahasannya kemarin di bawah semua bentuknya sunnah. Bentuknya sunnah. Cuman hibah harus memenuhi persyaratan. Persyaratan hibah itu tadi barangnya yang sah dijual belikan dan sebagainya. Kalau tidak sah dijual belikan, ada yang hibah sah dihibahkan, tidak sah dijual belikan. Tapi kalau yang 2 mah sah-sah aja. Model hadiah, model sodako, diberikan secara langsung atau bentuknya mutanajis dan apa itu tadi, diberikan saja, jadi aja. Tapi hibah mah harus memenuhi syarat. Pengertian. Juga bisa lujum hibah di mana sudah di qobad. Di qobad itu ditampak oleh orang yang dihibahkan. Model Ustadz Karsono menghibahkan rumah kepada Pak Ustadz Jarkasi, ditampak oleh Pak Ustadz Jarkasi, ditampak di situ rumah sudah diisi, ditampak di situ motor dipegang, dibawa, ditampak di situ apapun yang dihibahkan sudah diterima. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa ditarik lagi. Tapi kalau belum diqobad mah hanya sebatas diberikan, tapi belum ditampak oleh yang punya kebuktiannya yang dihibahkannya meninggal. Bentuknya hadiah, bentuknya hibah, bentuknya sodakoh, itu bisa ditarik lagi karena belum qobad. Paham? Awas. Wa inama yu'tadu bil qabdi in kana bi ikbadil wahib aw bi idnihi aw idni wakilihi fihi wa yuhtaju ila idnihi fihi wa in kana mauhubu biadil mutahib. Awas. Pastinya yutadu bil qabdi, terhitung di qobad. Pastinya terhitung di qobad adalah in kana bi ikbadil wahib aw idnihi,
kalau sudah ada izin dari orang yang menghibahkan, sudah ada izin atau dari wakil yang menghibahkan. Berarti Ustadz Karsono menghibahkan motor kepada Pak Ustadz Jarkasi. Kata Pak Ustadz Karsono, Tad, nih saya hibahkan motor saya kepada kamu. Tuh, saya hibahkan motor saya kepada kamu. Innama yutadu biikbadil wahib, pastina terhitung terkobat di mana aubi ini, di mana sudah ada izin dari orang yang menghibahkan wahib. Tadi Pak Ustadz Karsono bilang kepada Pak Ustadz Jarkasi, Tad, nih motor saya hibahkan kepada kamu. Yuk, mangga, terima. Nah, itu adalah izin mengkoban. Berarti Ustadz Karsono udah memberikan izin untuk mengkoban. Nih, saya pasrahkan motor saya hibahkan motor saya kepada kamu dan tolong terima. Awas, itu ada izin. Terus oleh Pak Ustadz Jarkasi ditampak, diterima, dikoban, dipegang, ditaekin, apalagi langsung ditumpakin. Berarti sudah jelas, sudah pasti, udah lujum. Nah, bagaimana kalau Pak Ustadz Jarkasi, Pak Ustadz Karsono tadi menghibahkan motornya melalui wakil kepada Pak Ustadz Ruli. Kata Pak Ustadz Karsono, Tad, nih saya wakil kepada Ustadz, ya, saya hibahkan motor saya, ya, kepada Pak Ustadz Jarkasi. Saya wakil, tolong berikan kepada Ustadz Jarkasi. Berarti Ustadz Karsono wakil kepada Pak Ustadz Ruli untuk memberikan motor. Nah, sekarang di mana Ustadz Ruli sudah diwakilkan oleh Pak Ustadz Karsono menghibahkan motornya kepada Pak Ustadz Jarkasi, nanti Pak Ustadz Ruli pun juga memberikannya. Silakan Pak Ustadz Jarkasi, saya sebagai wakil daripada Pak Ustadz Karsono untuk menghibahkan motor ini dan tolong terima. Nah, berarti Ustadz Ruli pun udah mengizinkan, menampak, menerima motor tersebut. Tuh. Jadi bisa terhitung terkoban motor tersebut di mana sudah ada izin baik dari Pak Ustadz Karsononya secara langsung kepada Pak Ustadz Jarkasi, baik melalui wakilnya Pak Ustadz Ruli tadi. Di mana sudah mengizinkan, berarti sudah mengizinkan untuk menerima. Tolong terima. Nah, terus langsung diterima. Itu tandanya sudah dikoban, sudah lujum. Nah, sekarang belum ada izin. Bagaimana kalau belum ada izin? Pak Ustadz Karsono menghibahkan motornya kepada Pak Ustadz Rul, kepada Ustadz Jarkasi. Kata Pak Ustadz Karsono, Tad, saya hibahkan motor saya kepada kamu. Hanya ditempatkan saja di situ, belum disuruh untuk dikoban. Lagi pula oleh Pak Ustadz Jarkasinya pun juga belum diterima waktu itu. Hanya batas saya hibahkan motor saya. Belum disuruh tolong terima. Belum. Berarti belum ada izin. Tuh. Pak Ustadz Jarkasinya juga belum nampak, belum nerima. Hanya ditempatkan motor di situ saja. Yang jadi masalah, apakah cukup itu hibah? Apakah udah bisa dimiliki itu hibah oleh Pak Ustadz Jarkasi
belum ada izin untuk diterima itu motor. Dan oleh Pak Ustadz Jarkasinya pun juga belum ditampak itu motor. Apakah sudah katarima oleh Pak Ustadz Jarkasi? Apakah belum? Paham tuh ya? Nah, surah-surah ini padahal udah tadi, tapi ini lapan wala yakfi. Tidak cukup Pak Ustadz Karsono menghibahkan motornya kepada Pak Ustadz Jarkasi, hanya ditempatkan di situ saja, belum ada izin mengizinkan untuk menerima kepada Pak Ustadz Jarkasi. Enggak langsung tolong terima gitu, enggak. Ditempatkan, diucapan saya hibahkan motor, ditempatkan aja di situ. Tuh. Nah di sini walayakfi, belum cukup. Awas, artinya belum kakoban itu motor oleh Pak Ustadz Jarkasi. Anakala belum cukup, belum kakoban itu motor oleh Pak Ustadz Jarkasi, andai kata dari Pak Ustadz Karsono ada perubahan, rubah pikiran, ditarik lagi tidak jadi, itu bisa. Nah, berarti di dalam ngobat itu ada dua. Satu, harus ada izin dari yang memberikan. Silahkan terima. Nah, baru oleh Pak orang yang dihibahkan baru diterima. Tapi hanya sebatas ditempatkan saja di situ. Belum ada izin untuk diterima. Tuh. Walaupun dipegang gitu motor oleh Pak Ustadz Jarkasi, belum jadi. Paham tuh? Belum jadi, belum ada begini, tolong terima. Itu berarti tolong terima itu udah ada izin untuk diterima. Hanya bahasa, kata Pak Ustadz Karsono, saya hibahkan ini motor saya kepada Pak Ustadz Jarkasi. Ditempatkan saja di situ. Belum ada tolong terima. Walaupun itu motor dipegang oleh Pak Ustadz Jarkasi, karena memang belum ada izin untuk diterima. Pada suatu saat ada perubahan daripada Pak Ustadz Karsono, bisa diambil kembali. Tapi kalau sudah tolong terima oleh Pak Ustadz Jarkasi langsung diterima, itu mah sudah pasti. Walaupun ada perubahan Pak Ustadz Karsono, robah pikiran, daripada dihibahkan kepada Pak Ustadz Jarkasi mah, atau mendingan diberikan kepada cucu saya, lah nggak jadi, tidak bisa. Di mana sudah ada izin untuk diterima oleh Pak Ustadz Jarkasi diterima, itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Paham tuh? Nah, ya hibah. Hibah. Beda tadi dengan hadiah ataupun sodako. Tuh, berarti harus ada izin dulu untuk mengobatnya dari yang menghibahkannya. Masya Allah. Pak Ustadz Karsono juga menghibahkan rumah. Kata Pak Ustadz Karsono, saya hibahkan rumah saya kepada Pak Ustadz Jarkasi. Tolong terima. Maka oleh Pak Ustadz Jarkasi langsung diterima. Diterimanya itu rumah langsung diisi. Tandanya sudah dikobat. Hanya sebatas bicara saya hibahkan ini mau rumah saya kepada Pak Ustadz Jarkasi. Hanya sebatas itu saja, itu belum cukup. Kalau belum ada izin untuk diterima, hanya bahasa saya hibahkan rumah saya kepada Ustadz Jarkasi. Belum ada bahasa tolong terima. Nah, itu bisa ditarik kembali. Bisa ditarik kembali kalau ada perubahan. Tapi kalau tolong terima langsung diterima. Diterimanya langsung diisi oleh Pak Ustadz Jarkasi. Kan mantap tah. Itu mah tidak bisa digugat. Model arloji Pak Ustadz Supian punya arloji dengan harga 150 juta arlojinya. Ada arloji yang harga seperti itu? Hah? Ada. Oh, orang-orang mau pakai arlojinya tuh nggak kayak arloji kita.
Arloji kita mah harganya juga paling juga 100.000. Ini mah jutaan, jutanya bukan puluhan juta, ratusan juta orang mah arlojinya. Ustaz Supian punya arloji harga seperti itu, dihibahkan kepada Pak Ustaz Suki. Kata Pak Ustaz Supian, Tad, saya hibahkan arloji saya kepada kamu. Ditempatkan saja di situ di depan Ustaz Suki. Belum ada izin, tolong terima. Awas, tolong terima. Kalau udah ada izin tolong terima, terus oleh Pak Ustaz Suki langsung dipegang, itu tandanya sudah dikobat, sudah lujung. Ini mah hanya ditempatkan saja di depan Ustaz Suki. Tuh, saya hibahkan arloji saya. Ditempatkan kok di depan Ustaz Suki. Udah bisa dikobat belum? Udah bisa dikobat belum oleh Pak Ustaz Jarkasi? Oleh Pak Ustaz Subki? Belum, karena belum ada izin untuk dikobat. Kalau udah ada izin tolong terima. Ditempatkan di depan Ustaz Subki, terus oleh Pak Ustaz Supian tolong terima. Udah ada izin, terus dipegang oleh Pak Ustaz Subki, lujung. Jadi. Tapi hanya menempatkan saja di tempat ini. Saya hibahkan arloji saya kepada Ustaz Suki. Di tempat ditaruh aja di depan Ustaz Suki. Belum ada izin untuk diterima. Ditempatkan saja. Belum lujung. Anak kalau belum lujung ditarik lagi oleh Pak Ustaz Supian. Atau jadi. Tapi kalau udah tolong terima, diterimalah oleh Pak Ustaz Supi, jadi tidak boleh diambil lagi. Tante, Masya Allah. Ya. Pak Ustaz Supian menghibahkan arlojinya kepada Pak Ustaz Subki. Malah sudah ada izin diterima, tolong terima, diterima oleh Pak Ustaz Subki. Terus Ustaz Subki butuh duit. Seperti itu. Butuh duit, arloji tersebut dijual oleh Pak Ustaz Subki. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Karena sudah milik Ustaz Subki. Karena tadi sudah dipasrahkan tolong terima, diterima. Atau alhamdulillah. Pak Ustaz Subki butuh duit. Butuh duit dijual oleh Pak Ustaz Subki. Boleh atau boleh? Boleh. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah jadi kalau hibah seperti itu. Beda dengan jual beli. Sekarang Pak Ustaz Suki menjual arloji tersebut, dijual kepada Pak Ustadz Karsono dengan harga 100 juta. Padahal mah itu harga arloji 150 juta. Dijual dan memang butuh, harga butuh mah bisa saja, yang penting laku. Laku harga 100 juta. Kata Pak Ustadz Karsono, saya terima beli. Kata Pak Ustadz Jarkasi, kata Pak Ustadz Suki, saya terima jual. Arloji tersebut ditempatkan oleh Pak Ustadz Suki di depan Pak Ustadz Karsono. Ditempatkan saja, enggak ada tolong ambil, enggak begitu. Beda dengan jual beli. Jual beli mah tadi walaupun hanya sebatas itu arloji ditempatkan di depan Ustadz Karsono, karena ijab kabul sudah beres, saya terima jual, kata Pak Ustadz Subki, kata Pak Ustadz Karsono saya terima beli, terus arloji ditempatkan di depan Pak Ustadz Karsono, itu mah tetap jadi, paham tak? Jadi itu mah nggak usah harus tolong terima, enggak. Karena ijab kabulnya sudah selesai, saya terima jual, saya terima beli, terus emas tersebut ditempatkan di depan Ustadz Karsono. Enggak oleh Pak Ustadz Suki, enggak tolong ambil, tolong terima, enggak usah begitu juga, itu mah sudah jadi di dalam jual beli.
Kalau hibah mah, nih saya hibahkan arloji saya kepada Pak Ustadz Suki, kata Pak Ustadz Supian, tolong terima. Tuh itu harus ada begitu, berarti udah ada izin untuk dikoban. Maka diterimalah oleh Pak Ustadz Suki. Itu sudah lujum, sudah jadi. Di mana lujum berarti sudah tidak boleh diganggu gugat oleh Pak Ustadz Supian. Perubahan pikirannya rubahnya pikiran lah, nggak jadilah diberikan kepada Pak Ustadz. Tapi sudah diizinkan untuk diterima oleh Pak Ustadz Suki, diterima, ditarik lagi tidak bisa karena sudah lujum, sudah milik Pak Ustadz Suki. Nah, tapi hanya sebatas ditempatkan di depan Pak Ustadz Suki, belum ada izin untuk diterima, apalagi oleh Pak Ustadz Suki juga belum diterima, bisa ditarik lagi. Tuh, karena belum dikoban, belum ada izin untuk diterima. Beda dengan jual beli mah tadi arloji dijual oleh Pak Ustadz Sugi kepada Pak Ustadz Karsono dengan harga 100 juta. Tuh, saya terima jual, saya terima beli, udah ada ijab dan kabul. Sekarang arloji tersebut ditempatkan oleh Pak Ustadz Sugi di depan Ustadz Karsono. Tidak ada izin untuk tolong diterima. Tidak ada izin untuk diterima juga udah jadi jual beli emas. Di mana sudah ditempatkan di depan yang membeli itu sudah jadi langsung diterima juga, tidak ada izin daripada yang menjual jadi. Bikhilafil baik, beda masalah dengan jual beli. Masih masalah hibah. Ya, masih masalah hibah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamat jaga di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau nanya Pak Ustadz Mari kemana? Sakit apa enggak? Sakit istrinya. Oh, bukan Pak Ustadz Marinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanatabi'al hawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.